Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji, amma ba'd. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam pelajaran fikih dengan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'i Al-Kitabi wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat sahnya wudhu. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat-syarat sahnya wudhu. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke permasalahan yang berikutnya, yaitu furudu. Al-mas'alatu rabi'atu furuduhu ay a'da'uhu. Jadi kita sudah sampai di permasalahan yang keempat, furuduhu, yaitu kewajiban-kewajibannya. Ai maksudnya adalah a'da'uhu, anggota-anggota badan yang wajib dibasuh ketika berwudu. Nah, di sini disebutkan wahya sittatun. Jadi fardunya wudu itu ada 6. Al-awwal ghuslul wajhi bikamilihi. Yang pertama adalah membasuh wajah dengan sempurna, kamil, sempurna. Jadi yang dimaksud membasuh wajah dengan sempurna di sini adalah tidak boleh ada sedikit pun bagian dari wajah yang itu terlewatkan dari terkena air wudhu. Jadi semuanya itu harus terbasuh dengan air wudhu. Nah, yang masuk dalam kategori wajah itu mana saja? Jadi tadi kan fardunya wudhu itu harus membasuh wajah secara sempurna. Dan seseorang bisa membasuh wajahnya dengan sempurna ketika dia mengetahui batasan-batasan dari wajah tersebut, yaitu kalau dari atas yang disebut wajah itu yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut ke bawah sampai dagu yang bawah, kemudian ke sampingnya itu dari awal telinga satu ke awal mula telinga yang kanan. Jadi yang kanan dan kiri itulah bagian dari wajah. Jadi mulai dari tumbuhnya rambut, kemudian ke bawah itu sampai dagu, ke samping itu bagian depan telinga kiri sampai bagian telinga kanan. Itu yang disebut wajah. Dalilnya apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum." Jadi apabila kalian hendak melaksanakan sholat maka basuhlah wajah kalian. Jadi di sini disebutkan bahwasanya wajah itu adalah di antara anggota wudu yang wajib untuk dibasuh. Kemudian di sini disebutkan wa minhul madah wal istinsyak li'annal fam wal anfa minal wajhi. Jadi di antara hal yang menjadikan wudu kita, yaitu di bagian membasuh wajah itu bisa sempurna, yaitu dengan cara matmadoh, kumur-kumur, wal istinsyak, memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya. Li'anal fama wal anfa minal wajhi, karena mulut dan hidung itu termasuk bagian dari wajah. Nah, kemudian masuk ke anggota wudhu yang wajib dibasuh yang kedua, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan ila sampai ke kedua siku. Jadi ila di sini maknanya adalah ma'a, ini bersamaan. Jadi dibasuh kedua tangannya bersamaan dengan kedua sikunya itu juga ikut dibasuh. Dalilnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai kedua siku. Jadi tangan sampai kedua siku itu harus terkena air wudhu. Kemudian fardunya wudhu yang ketiga adalah mashur ra'si kullahu ma'al udunaini, mengusap kepala semuanya bersamaan dengan kedua telinga. Jadi mengusap
rambut, mengusap kepala seluruhnya, dan kedua telinganya juga ikut diusap. Dan di sini ada istilah gusel, membasuh, dan ada istilah mashu, mengusap. Jadi kalau gusel itu dialiri air, tapi mashu itu tidak dialiri air, tapi ada bagian air yang sedikit kemudian diusapkan di bagian kepala. Liqoulihi ta'ala wamsahu biru'usikum. Dalilnya berdasarkan firman Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Dan juga Nabi SAW pernah mengatakan, al-udunani minar ro'si, kedua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Fala yujzi mashu ba'dir ro'si duna ba'dihi. Di sini disebutkan tidak mencukupi atau tidak dianggap mengusap sebagian kepala tanpa sebagian yang lainnya. Jadi yang diusap itu cuma bagian depannya saja atau bagian belakangnya saja. Di sini disebutkan bahwasanya hal tersebut itu tidak dianggap. Harus mengusap rambutnya semuanya dari depan ke belakang. Nah, kemudian fardunya wudhu yang keempat adalah ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Jadi fardunya wudhu, anggota wudhu yang wajib dibasuh yang keempat adalah kedua kaki. Batasannya sampai mana? Sampai mata kaki. Jadi mata kaki itu bagian kaki yang menonjol, ada yang menonjol keluar, ada yang menonjol ke dalam. Jadi ada 4. Dalilnya adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Jadi sekali lagi, ila di sini artinya bukan sebagai batasan. Maksudnya kalau batasan berarti mata kaki tidak wajib dibasuh, tidak, tapi harus juga ikut dibasuh. Nah, kemudian fardunya wudhu yang kelima adalah at-tartib. Li'anna Allah Ta'ala dzakarahu murattaban. Fardunya wudhu yang kelima harus urut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri itu menyebutkannya juga secara urut. Dan Nabi SAW beliau berwudhu urut sesuai apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Yaitu yang pertama yang dibasuh adalah wajah, kemudian ada kedua tangan, kemudian kepala, kemudian ada kedua kaki. Jadi urutan ini harus dilaksanakan sesuai yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh mengakhirkan apa yang Allah dahulukan, atau sebaliknya tidak boleh mendahulukan apa yang Allah akhirkan. Contoh, tidak boleh dia memulainya dengan membasuh kaki dulu, kemudian nanti baru kedua tangan, kemudian yang terakhir wajah. Itu tidak boleh. Dan kemudian fardunya wudhu yang terakhir yang keenam adalah al-muwalah. Al-muwalah itu beriringan. Bi ayyakuna ghuslul adwi akibal ladhi qablahu mubasyaratan biduni ta'khir, yaitu membasuh anggota wudhu setelah yang sebelumnya itu secara langsung tanpa mengakhirkannya. Jadi ketika selesai membasuh wajah, kemudian yang kedua membasuh kedua tangan, maka ketika membasuh kedua tangannya tadi harus langsung setelah membasuh wajah, tidak boleh diakhirkan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusolli wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadrat dirham lam yusib halma fa'amarahu ayyuidal wudu. Jadi suatu ketika Nabi SAW pernah melihat ada seorang laki-laki yang di bagian atas kakinya itu terdapat bagian seukuran uang logam dirham yang belum terkena air. Jadi ada di bagian kakinya itu bagian seukuran dirham belum terkena air wudhu. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan laki-laki tersebut untuk mengulangi wudhunya. Dan dari sini dapat kita pahami bahwasanya seandainya al-muwalah ini bukan merupakan sebuah fardu, bukan merupakan sebuah syarat,
Nabi tidak akan memerintahkan laki-laki tersebut untuk mengulangi wudhunya, tapi apa? Cukup membasuh bagian yang belum terkena air tadi, yaitu seukuran uang dirham tersebut. 6 itu tadi 6 fardu atau anggota-anggota yang wajib dibasuh ketika berwudu. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.